Halo Sobat Sehat, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu semangat ya. Baik, bersama lagi dengan saya Frisni di program kesayangan kita tentunya Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya bersama narasumber cantik di samping saya akan menemani aktivitas pagi Sobat Sehat selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Oke, buat semua Sobat Sehat jangan lupa kirim atensinya melalui kolom chat ya. Tanya boleh, konsultasi boleh, mumpung free ya selama program live di IGTV Rumah Sakit Panti Waluyo. Boleh tanya apa saja seputar tema kita pagi ini kepada dokter cantik. Oke? Ya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Iya, saya yakin dokter di samping saya ini sudah familiar sekali di layar Prognosa Sobat Sehat ya. Sudah sering sekali beliau ini menjadi narasumber kita. Nah, saya perkenalkan lagi tetapi untuk Sobat Sehat semua, karena tak kenal maka tak sayang ya. Beliau adalah Dr. Bingki Lukito, MSc SP PD. Nah, beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Dokter, gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Semangat dokter? Oke. Nah, Sobat Sehat semua, pagi ini yang mau kita omongin adalah mengenal varian Omikron. Nah, saya rasa semua juga sudah mulai mendengar di televisi maupun di media-media sosial lainnya, Omikron. Aduh, apa ya itu Omikron? Nah, jangan kemana-mana karena pagi ini kita mau obrolin apa sih Omikron itu ya. Tapi sebelumnya, kami selalu mengingatkan kepada Sobat Sehat semua untuk terus menjaga protokol kesehatan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan tidak perlu takut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kami. Karena Rumah Sakit Panti Waluyo aman ya. Semua tenaga kesehatan kami sudah divaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga. Dan semuanya sudah lengkap ya. Dan petugas kami semua melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, untuk diketahui Sobat Sehat semua bahwa mulai tanggal 1 Desember 2021, Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta sudah melayani pasien BPJS Kesehatan. Serta rumah sakit kami menjadi pusat layanan kecelakaan kerja yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan di tempat kami. Nah, jangan lupa buka attention-nya, tanya-tanya, konsultasi, silahkan ya di IGTV @rspantiwaluyo_Surakarta. Atau bisa juga Sobat Sehat kunjungi channel YouTube kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke? Ya, kita langsung masuk ke materi nih dok. Kita mau bicara tentang Omikron dokter. Saya kutip sedikit dari BBC News Indonesia dokter yang terbit pada tanggal 29 November 2021 baru aja nih ya dok ya, seminggu yang lalu. Oke, varian Omikron ini dengan kode B11529 ini pertama kali dilaporkan WHO pada tanggal 24 November 2021. Jadi masih baru sekali ini ya dok variannya, dan WHO telah menetapkan Omikron ini ke dalam kategori variant of concern atau VOC. Nah, dikatakan bahwa VOC ini merupakan kategori tertinggi dari varian virus COVID-19. Betul ya dok? Ini terkait dengan penularannya, kemudian gejala penyakitnya, resikonya dia menginfeksi ulang penderita, kemudian juga bagaimana dia mempengaruhi kinerja vaksin. Nah, sebelumnya virus-virus varian dari COVID-19 ini yang digolongkan ke dalam kategori VOC ini adalah Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Nah, seperti kita ketahui kalau varian Delta ini dia adalah varian yang memicu timbulnya gelombang kedua COVID-19 di Indonesia ya dokter ya. Kira-kira pada pertengahan tahun 2021 ini kemarin ya dok. Nah, menurut dokter nih dok, sebenarnya
secara kedokteran dok, bagaimana memandang perkembangan virus COVID ini dokter? Apakah memang virus itu bisa dengan mudahnya bermutasi gitu ya dok ya? Dan kok terus menerus dan nggak selesai-selesai? Ini secara kedokteran bagaimana dokter? Jadi begini, kalau kita ibaratkan virus itu sebenarnya sama juga seperti manusia, berevolusi dan bisa berkembang mengikuti zamannya. Apalagi kalau jumlah kasusnya makin banyak, berarti kan keberadaan virus di dunia ini kan berarti kan terjaga, jumlahnya kan terjaga. Kalau dia menular terus, tidak bisa dicegah, itu akan jumlahnya banyak dan kemungkinan untuk bermutasi itu besar. Karena virus sendiri juga menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Misalnya dia masuk ke dalam host yang dengan kewarganegaraan atau dengan suku dan ras yang berbeda, kemungkinan mutasinya pun akan beda. Kita tidak pernah bisa memprediksi mutasi itu akan stop atau akan berkembang menjadi seperti apa, kita tidak akan bisa prediksi. Oke, jadi rupanya memang virus ini apakah dia bisa digolongkan dalam makhluk hidup gitu dok? Ya memang. Makhluk hidup ya dok, makanya dia bisa berkembang, kemudian bermutasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu ya dok ya. Dan selama mungkin masih banyak yang bisa terkontaminasi, berarti dia masih perkembangannya masih cukup kuat gitu ya dok. Oke, dokter, terus mungkin nggak suatu ketika virus ini bisa berhenti atau mungkin dia hanya mati suri atau bagaimana dok? Kalau misalnya kita seperti kita ambil contoh yang real aja COVID ini, kalau kita bisa mencegahnya dengan protokol kesehatan yang baik, mutasi mungkin akan bisa dihentikan dengan cara menurunkan angka kejadiannya. Dengan angka kejadiannya turun, otomatis kan virusnya tidak bisa berkembang biak lagi di host-host di manusianya. Kemungkinan lama-lama akan hilang atau menjadi jenis tipe yang dengan gejala paling ringan itu sangat amat mungkin. Tetapi ya harus ditekankan dulu protokol kesehatannya. Berarti kembali lagi kepada manusianya ya dok, sebagai inangnya gitu mungkin ya, tempat si virus ini berkembang biak. Jadi faktor manusianya yang harus protokol kesehatan dengan ketat supaya si virusnya kalah gitu ya dok. Oke, baik. Oke dokter, lalu terkait dengan varian Omikron ini dokter, ini tadi dikatakan bahwa WHO sudah menetapkan varian ini ke dalam golongan varian of concern. Nah, seberapa berbahayanya dok si Omikron ini sebenarnya dok? Saya harus bilang dulu karena varian Omikron ini kan benar-benar baru, ditemukan juga baru di-announce oleh WHO akhir November kemarin. Memang varian Omikron ini pertama kali ditemukannya di Afrika Selatan. Kalau dilihat dari sini sebenarnya jauh. Cuman pergerakan manusia dengan adanya pesawat terbang sekarang, orang bisa berpindah tempat satu dengan tempat yang lain itu sangat cepat. Tidak menutup kemungkinan varian ini akan dapat menyebar dengan cepat. Memang dari beberapa penelitian awal ini dilihat secara data kasar, di Afrika Selatan terjadi peningkatan kasus yang jika dihitung jarak waktunya, misalnya dulu 1 bulan Delta naik 100 orang, ini naik 2,3 kali lipatnya, jadi sampai 200 lebih orang dalam waktu yang lebih singkat, hanya setengah bulan. Jadi sementara disimpulkan oleh WHO, daya tularnya ini lebih cepat dari varian Delta. Jadi misalnya dulu Delta dalam satu ruangan ini bisa menginfeksi 10 orang, ini akan berkali 2,3 kali lebih cepat dan lebih tinggi untuk menginfeksi. Dia lebih mudah menginfeksi gitu ya dok ya. Lalu untuk ininya sendiri dok, tingkat keparahannya dok? Untuk tingkat keparahan sebenarnya belum bisa disimpulkan secara pasti karena ini masih dalam pemantauan dan penelitian dari WHO. Cuman di Afrika Selatan dikatakan rata-rata memiliki gejala yang lebih ringan. Tetapi harus diingat itu tidak bisa disamaratakan di semua daerah karena dikatakan di Afrika Selatan itu penduduknya rata-rata relatif usia muda. Bisa jadi kalau masuk ke negara-negara, contohnya misalnya seperti Indonesia atau misalnya Jepang yang penduduknya usia lanjutnya banyak, kita tidak bisa menutup kemungkinan gejala itu akan menjadi parah karena orang tua pasti pertama usia. Yang kedua banyak komorbid, itu belum ada penelitiannya karena virus ini masih baru. Secara kasar sih dibilang gejalanya lebih ringan, tetapi kita harus tetap waspada karena balik lagi
misalnya masuk ke Indonesia, di Indonesia nanti Omikronnya bermutasi menjadi gejala yang lebih berat, kita tidak pernah tahu. Sesama Omikron pun ketika pindah ke negara dengan mungkin karakter yang berbeda, dia bisa bermutasi lagi ya dok ya. Oke, baik. Nah, dokter, ada sobat sehat yang beratensi nih lewat kolom chat dari Mbak Arinda Wedinia. Varian Omikron ini apakah sudah masuk ke Indonesia, dokter? Setahu saya dari pemerintah belum mengumumkan secara pasti varian Omikron sudah ditemukan di Indonesia. Yang sudah mengumumkan secara resmi adalah negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura yang paling dekat. Karena untuk pemeriksaan jenis apakah ini Delta, apakah ini Alpha atau Omikron, itu butuh sequencing genetik. Istilahnya, jadi kalau kita hanya periksa apakah kita terkena COVID atau tidak, itu kan hanya PCR. Betul. Nah, kemudian kalau untuk tahu jenisnya, yang materinya itu dikirimkan ke lab tertentu yang tidak semua lab bisa. Biasanya lab pemerintah untuk diperiksa materi genetiknya, badan virusnya, jenisnya ini jenis apa. Nah, itu yang kadang mempersulit kita untuk mengetahui ini jenisnya jenis apa. Memang dikatakan belum masuk Indonesia, tetapi ya kita harus waspada jangan sampai masuk. Makanya border dari luar negeri oleh pemerintah sudah dijaga seketat mungkin dengan peningkatan masa karantina. Dari beberapa negara dari benua Afrika sudah tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah varian itu masuk ke Indonesia. Oke, baik. Berarti sampai sekarang ini masih belum diumumkan bahwa di Indonesia ada yang sudah terkontaminasi Omikron ini ya dokter. Oke dokter, ada pertanyaan lagi dari Mas Mikael Yon dokter. Vaksin yang sudah kita terima dokter, apakah ini bisa memproteksi kita dari jenis varian Omikron ini dokter? Oke, kalau untuk vaksin dikatakan terakhir dari WHO akhir bulan kemarin, secara umum masih bisa dipakai untuk varian Omikron ini. Cuman memang dikatakan dari CDC juga ada rekomendasi untuk pemberian booster. Yang dilakukan vaksin di luar negeri kebanyakan adalah Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson. Dan itu waktu boosternya untuk di luar negeri menurut rekomendasi di luar negeri berbeda-beda. Ada yang Pfizer dan Moderna itu wajib di booster setelah 6 bulan. Kemudian untuk yang Johnson & Johnson setelah 2 bulan harus di booster. Cuman memang masalah booster di Indonesia memang agak sulit karena cakupan vaksin pertama dan kedua ke kita itu belum 100%. Belum selesai ya dok? Belum setinggi negara-negara maju di luar, di Eropa atau di Amerika mungkin ya. Jadi wacana untuk booster sebenarnya oleh pemerintah sudah digaungkan kemungkinan tahun 2022. Cuman kita sekarang juga masih mengejar untuk cakupan vaksin pertama dan menyelesaikan yang kedua. Banyak yang sudah pertama, tetapi yang kedua ada yang belum selesai. Jadi itu PR-nya yang harus dikejar. Kalau belum vaksin kedua ya nggak mungkin langsung di booster ya dok, tetap harus tunggu sampai selesai dulu ya dok ya. Oke baik, kemudian ada pertanyaan lagi dokter dari Mas Januar Arya. Jika sebelumnya sudah terinfeksi COVID, apakah dengan adanya mutasi baru ini juga bisa beresiko terkena lagi dokter? Untuk risiko reinfeksi untuk varian Omikron ini memang dikatakan juga cukup tinggi. Jadi misalnya orang sudah pernah terkena sebelumnya di luar negeri, bahkan varian ini bisa menyebabkan reinfeksi ketiga bahkan keempat. Wah. Jadi otomatis tidak akan semerta-merta pernah kena Delta atau terus jadi imun gitu ya dok? Tidak. Cuma memang gejala-gejala untuk Omikron sendiri di Afrika Selatan dikabarkan gejalanya lebih ringan. Seperti yang dominan adalah hanya seperti cepat capek, tidak bertenaga, kemudian badannya pegal-pegal, dan bahkan ada beberapa sampai tidak batuk. Anosmia pun tidak istilahnya, jadi pasien masih bisa mencium. Sebenarnya gejalanya malah cukup ringan ya dok ya kalau dibandingkan sebelumnya ya. Kadang mungkin di luar negeri tidak aware apakah ini COVID atau bukan, karena gejalanya hampir seperti misalnya kita demam biasa atau kayak masuk angin biasa gitu ya dok.
Tetapi dengan daya tular yang tinggi dan dengan gejala yang lebih ringan, kadang-kadang itu membuat kita jadi tidak waspada dan itu mempercepat terjadinya penularan. Oh, oke. Jadi justru kegawatannya karena gejalanya cukup ringan sehingga seseorang mungkin malah nggak ngeh gitu ya dok, kalau aku ini kena COVID. Kayaknya cuma masuk angin biasa, jadi nggak usah periksa PCR dan lain sebagainya gitu. Ternyata kalau mengenai yang sudah usia muda, misalnya itu tidak kenapa-kenapa, tetapi misalnya kita pulang kemudian di rumah ada orang tua kita atau kakek ada nenek, anak kecil mungkin juga ya. Anak kecil, kita tidak pernah tahu pasien dengan komorbid terkena varian Omicron ini apakah gejalanya nanti bisa jadi berat walaupun di kitanya ringan. Oke, karena ketahanan tubuhnya berbeda. Oke, baik dokter. Nah dokter, menurut dokter, seberapa besar nih resikonya si Omicron ini masuk ke Indonesia? Nah lalu apakah Omicron ini bisa berpotensi cukup besar membuat gelombang ketiga pandemi di Indonesia, dokter? Oke, dengan seperti yang saya bilang tadi, dengan pergerakan manusia ya sangat amat mungkin karena negara tetangga kita dari Malaysia dan Singapura sudah ada yang dilaporkan kasus positif dan penerbangan dari Malaysia dan Singapura kan masih bisa masuk, kemungkinan dibuka kan masih dibuka. Nah, berarti memang dari bordernya ya harus diperketat, yang kemudian di masyarakat jangan lupa dengan prokesnya. 5M, 3T dan vaksin itu yang utama. Yang 5M adalah tetap memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Untuk 3T sendiri adalah tes, tracing, dan treatment. Jadi kemudian untuk yang ketiga adalah vaksin. Bagi yang belum divaksin, sekarang vaksin itu mudah. Ke puskesmas atau ke kelurahan atau ke rumah sakit terdekat, tanyakan, saya bisa vaksin atau tidak. Kalau tidak bisa vaksin, misalnya saya harus diperbaiki gulanya dulu misalnya, atau ada penyakit autoimun harus diturunkan dulu autoimunnya atau bagaimana, itu sebenarnya sekarang bisa disiasati karena pilihan vaksinnya juga banyak. Kemudian yang keempat harus jujur. Jujur itu maksudnya apa? Jujur jika memang ada gejala sakit, jangan dipaksakan bertemu orang banyak. Misalnya sudah tahu orangnya demam, kemudian ada batuk pilek dan gejalanya ya gejala COVID kan begitu ya, demam, hampir seperti flu dok. Memaksakan diri tetap bekerja, padahal kerjanya di kantor ruang tertutup, tidak jujur terhadap teman-temannya. Kalau sampai itu COVID, yang kasihan juga teman-temannya. Dan juga jujur jika memang ada kontak erat harus isolasi. Jadi kooperatif jika memang harus diisolasi. Kemudian ya tetap prokesnya itulah intinya kalau untuk pencegahannya, sehingga gelombang 3 tidak terjadi. 5M dilanjutkan 3T. Betul. Dan vaksin jangan sampai ketinggalan tentunya. Betul. Ya dok ya, karena kadang-kadang tuh masih banyak nih dok orang yang takut vaksin dok. Betul. Karena memang aku tuh pokoknya alergi jarum suntik lah pokoknya gitu. Nah ini yang susah nih ya dok ya, menyadarkan orang-orang yang seperti ini. Ya harus bisa tetapi harus demi kebaikan kita bersama, demi supaya pandemi bisa hilang dari bumi pertiwi ya dok. Oke, ada pertanyaan lagi dokter dari kedainya Mbok D. Dok, apakah benar kalau varian ini lebih mudah menyebar di ruangan yang tertutup dokter? Sebenarnya pada dasarnya semua varian COVID akan jauh lebih mudah menyebar di ruang tertutup dibandingkan ruang terbuka, karena ruang tertutup sirkulasinya lebih tidak bagus, kecuali misalnya ruangannya ada ventilasi atau exhaust yang bagus. Nah itu mungkin akan menurunkan resiko, tetapi semua ruang tertutup di varian apapun akan meningkatkan resiko, apalagi varian Omicron yang bayangkan dibandingkan Delta ini 2,3 kali lebih cepat menginfeksi ya. Jadi apalagi kalau bekerjanya di ruang tertutup ini harus benar-benar jujur tadi itu ya dok ya. Jangan diem aja kalau memang sudah merasakan badannya kurang enak. Lebih baik diperiksakan supaya tidak menulari teman-temannya. Nah padahal di Indonesia tuh pabrik besar-besar nih dok kan ruangannya tertutup semua tuh ya. Nah itu kita harus aware nih sama lingkungan kita, jaga diri kita, jaga
lingkungan kita, baik di lingkungan rumah, di masyarakat, di tempat kerja gitu ya. Oke, adakah sobat sehat yang mau beratensi lagi? Masih belum ya? Oke, baik. Nah dokter, kalau menurut dokter ini kan tadi banyak sekali vaksin yang sudah beredar gitu ya dok ya. Nah, ketika seseorang ini sudah di booster lengkap gitu dok, apakah juga tetap nanti bisa kena lagi gitu dok? Misalnya seperti tenaga kesehatan sudah di booster 3 kali, tetapi jika dia lalai misalnya bertemu orang, berkerumun, kemudian tidak memakai masker atau pakai masker tapi melorot, risiko untuk terkena atau terjangkit COVID tetap ada walaupun sudah vaksin. Karena vaksin itu bukan untuk mencegah total tidak terkena COVID, tetapi menurunkan risiko keparahan penyakit, menurunkan resiko kematian jika terkena COVID. Tetapi kalau setelah divaksin saya nggak pakai masker karena pasti akan kebal, itu tidak bisa. Jadi hanya menurunkan resiko keparahan dan resiko kematian. Oh oke. Nah dokter, ada pertanyaan nih dokter dari sobat sehat di rumah, dari Mas Ferry dokter. Dok, bagaimana resikonya terhadap lansia yang punya komorbid? Nah ini mungkin kalau kita di tenaga kesehatan sudah di booster ya dok. Betul. Ya. Nah ini terkait dengan sudah divaksin tetapi masih punya komorbid. Nah ini untuk lansia bagaimana ya dok? Oke, kalau untuk varian COVID atau terlebih varian Omikron sendiri ini, untuk penelitiannya di orang tua yang punya komorbid memang belum banyak. Belum ya dok? Untuk varian yang Omikron ini ya, khusus ini. Jika melihat sebelum-sebelumnya untuk varian Delta dan sebelumnya, biasanya memang varian COVID pada usia lansia dan dengan komorbid akan lebih, derajatnya akan lebih parah biasanya. Ketika seseorang memang sudah punya komorbid dulu ya dok ya? Karena daya tahannya juga akan lebih berbeda dengan orang yang tanpa penyakit sebelumnya biasanya. Betul, apalagi sudah lansia. Misalnya terkena COVID, dia punya gula, kadang-kadang gulanya tinggi, bukan hanya COVID-nya yang memperburuk keadaan, tapi gula tingginya juga memperburuk keadaan pasiennya. Oke. Nah dokter, ini kan varian virus ini kan dari sejak awal pandemi dulu di awal tahun 2020 ya dok ya, ini kan terus berganti-ganti gitu ya dok, ada turunan ini, kode ini, kode itu. Nah ketika kita sudah sampai nih di varian yang sekarang, varian Omikron ini, apakah sebenarnya yang varian sebelum-sebelumnya ini masih ada juga atau mereka sudah tidak mampu lagi untuk menginfeksi, atau sebenarnya gimana sih dok keadaannya nih dok? Sebenarnya mungkin masih ada varian Delta di beberapa daerah di luar negeri, itu masih banyak yang mendominasi seperti di Amerika dan Perancis dan beberapa negara Eropa. Itu beberapa kebanyakan yang lonjakan kasus di benua Eropa itu masih Delta. Masih Delta ya? Mungkin kalau di Indonesia karena kita puncaknya mungkin sudah kemarin. Betul, jadi sudah terlewat kita ya dok. antibodinya ini untuk varian Delta istilahnya sudah punya. Tapi masalahnya untuk varian jenis lain dan perlindungan terhadap, misalnya nanti ada varian baru lagi setelah Omikron, kita tidak pernah tahu karena gejalanya juga mungkin akan berbeda satu sama lainnya. Dan si kekuatan si virus ini juga kita tidak pernah tahu ya dok, dia bermutasi menjadi seperti apa lagi kah nanti? Dan nanti misalnya ini keluar Omikron, apakah nanti Delta tidak mungkin akan berubah lagi menjadi turunannya lagi? Ya sangat amat mungkin. Oh ya ampun, itu virus sebegitu pintarnya ya dok. Betul. Oke, saya tuh baru ngeh loh, ini virus ini wah luar biasa sekali ternyata makhluk hidup yang satu ini. Oke dokter, ada pertanyaan lagi dari Mas Narendra Nitara. Apakah virus ini dapat hilang dokter suatu saat nanti? Lalu apakah selamanya kita akan berdampingan dengan virus ini? Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini saya nggak bisa bilang pasti ya atau tidak, apakah bisa hilang atau tidak. Mungkin akan bisa tetap ada, tetapi mungkin karena kita sudah lebih banyak punya antibodi, karena sudah lebih banyak yang terkena COVID, jadi mungkin gejalanya akan jauh lebih ringan. Kita harapkan kan seperti itu. Misalnya ada COVID pun, tetapi gejalanya hanya seperti batuk pilek biasa. Kalau dibilang hidup berdampingan dengan COVID, mungkin suatu saat kita akan begitu. Karena kan kehidupan akan harus berjalan. Betul, walaupun ada virusnya. Nah, cuman kan kita tidak boleh sembarangan, makanya harus tetap
cegah seminimal mungkin penularannya agar tidak meningkat lagi kasusnya. Semakin kita bisa cegah, semakin dia tidak bisa menginfeksi lagi manusia, dia akan mulai berkurang dayanya gitu mungkin ya dok, kekuatannya untuk berkembang biak gitu ya dok. Nah, ada pertanyaan lagi dokter dari Bapak Santo Suedi 200. Nah, dokter, penelitian yang terbaru WHO, plasma konvalesen sekarang tidak direkomendasikan untuk penyembuhan pasien yang terpapar COVID. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ini nanti juga berlaku untuk varian Omikron, dokter? Oke. Saya harus jelaskan dulu kalau misalnya orang sampai misalnya yang kemarin-kemarin butuh plasma konvalesen, berarti adalah pasti gejalanya lebih berat. Berarti kemungkinan tidak mungkin COVID yang gejala ringan. Kalau untuk COVID yang gejala sedang atau berat, bahkan sampai yang berat, itu memang rekomendasinya yang sudah di ACC dan di-approve oleh WHO adalah salah satunya adalah anti-IL-6. Untuk plasma konvalesen sendiri belum menjadi istilahnya rekomendasi dari WHO. Cuman pemberian obat-obat seperti anti-IL-6 dan lain-lain itu juga ada indikasinya, tidak bisa diberikan sembarangan. Biasanya memang di orang dengan gejala berat. Kalau gejala ringan tidak akan dimasukkan itu. Kalau misalnya untuk dipakai untuk Omikron, apakah tetap misalnya kita memakai plasma konvalesen atau misalnya nanti ganti obat, saya masih belum bisa bilang karena ini kan masih penelitian. Betul, masih baru sekali ya dokter. Masih baru sekali dan WHO belum mengeluarkan untuk varian Omikron ini terapinya, protokolnya harus yang ini atau bagaimana itu belum dikeluarkan karena ini masih sangat awal. Masih sangat awal dan penelitiannya belum sampai sejauh itu ya dok. Mungkin untuk sementara ya terapi-terapinya pasien masih seperti yang sebelumnya ya dokter. Dan ingat terapi-terapi itu untuk beberapa daerah sangat terbatas. Misalnya, nah itu dok, kita butuh anti-IL-6, kita butuh antibiotik yang jenis ini, butuh antivirus ini. Tetapi memang kita harus lihat, mungkin di kota besar ada, tetapi mungkin di beberapa daerah tidak ada. Itu juga yang kadang-kadang menjadi kendala. Tidak bisa sesuai 100% dengan yang harusnya diberikan. Nah, apalagi Indonesia ini negara kepulauan ya dok, yang jangkauannya mungkin agak susah ya dok untuk daerah-daerah terpencil. Oke dokter, ada pertanyaan lagi dari Mbak Viana Wulansari. Dokter, gejala virus Omikron itu apa saja ya dokter? Gejala yang dominan yang disebutkan di beberapa negara Afrika adalah seperti hanya kecapean. Jadi badan terasa lelah, kemudian pegal-pegal, merasa tidak bertenaga. Demam, hanya demam sumber-sumber saja tidak terlalu tinggi. Bahkan di beberapa pasien tidak ditemukan gejala batuk dan pasien masih bisa membau. Jadi gejala-gejala yang seperti Delta atau virus sebelumnya yang kemarin pasiennya datang dengan batuk produktif, kemudian anosmia tidak bisa membau, itu di beberapa orang dengan varian Omikron ini juga tidak ditemukan. Tetapi dengan gejala yang ringan itu tadi, efeknya ketika terjadi pemberatan apakah sama atau dia memang kemungkinannya untuk mohon maaf pasien ini tidak bisa ditolong itu lebih kecil dari varian yang sebelumnya atau gimana dokter? Kalau dari data sementara WHO belum mengumumkan ada kematian akibat varian Omikron ini. Oh begitu. Ya puji Tuhannya. Puji Tuhannya itu ya dok. Tapi ini kan masih dari diumumkan 23 November kemarin sampai sekarang ini kan baru sekitar 2 minggu ya. Belum 2 minggu lah. Ya selama 2 minggu ini belum ada data yang ditemukan. Tapi kita lihat aja perkembangan ke depannya. Semoga saja tidak ya dok. Kalau dalam 2 minggu tidak ada ya moga-moga ke depannya juga tidak ada. Semoga memang ini sudah mulai menurun kekuatan si virusnya ya dok. Cuman mungkin dia memang lebih mudah menyebarnya. Nah dokter, ada pertanyaan lagi dari Delicious Soy Milk. Siang dokter, varian ini apakah bisa terdeteksi dari PCR atau antigen yang selama ini sudah tersedia dokter? Untuk pemeriksaannya bisa dengan PCR yang selama ini sudah kita lakukan ini bisa.
Tetapi seperti yang tadi saya bilang, kalau untuk mengetahui ini varian apa itu yang lebih sulit. Karena itu harus diselidiki lagi dari hasil PCR yang selama ini kita lakukan, dikirim lagi ke lab tertentu untuk dilakukan sequencing genetiknya. Oke, jadi PCR atau antigen pun ini hanya untuk mendeteksi apakah positif atau tidak, ya, gitu tapi ya, tidak Dok? bisa mendeteksi apakah jenis saya virus ini yang mana. Infeksi virus yang Delta ataukah Omicron itu tidak bisa kalau hanya dengan PCR memang. Oke, harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Betul. Oke, masih adakah sobat sehat yang mau bertanya? Boleh silahkan masukkan di kolom chat ya. Nah dokter, dari apa yang sudah kita obrolkan tadi, kira-kira ini kan meskipun ringan gejalanya, tetapi sangat mungkin ini juga bisa menginfeksi banyak orang karena resiko penyebarannya begitu cepat sekali ya dokter. Nah, adakah pesan untuk sobat sehat di rumah dokter agar kita semua ini terhindar lah dok dari paparan Omikron ini dokter? Pertama tetap protokol kesehatan. Awas sebentar lagi libur Natal tahun baru. Nah itu dia dokter. sudah ini dok, euforianya tahun baruan ini loh dok. Tahun tidak berpergian. Betul. Kemungkinan Natal tahun baru ini ada libur, dan saya dengar barusan juga PPKM level 3 dicabut. Jadi tidak jadi ada PPKM level 3. Tetap prokes, misalnya pulang kampung atau misalnya bertemu reuni dengan teman-teman SD dulu, teman-teman SMP dulu. Nah ini dok, harus ditanyakan dulu sebelum kumpul, ada yang sakit nggak? Oke, betul. Harus itu dulu. Yang kedua, pilih tempat. Misalnya mau ketemu di suatu tempat, ya usahakan tempatnya terbuka. Yang outdoor gitu ya dok. Pokoknya protokol kesehatan, intinya sebenarnya hanya itu. Oke, apalagi di situasi mau menjelang libur akhir tahun yang semua orang pasti beryuforia mau merayakan tahun baru, bahkan mungkin di tempat-tempat wisata itu sudah full booking ya dok. Nah itu sobat sehat, mungkin kita harus terus jaga protokol kesehatannya, jangan lupa ya, boleh liburan tetapi protokol kesehatan harus tetap ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan tetap aware ketika di samping sobat sehat, mungkin di keluarga, di masyarakat atau di kantor ada yang sakit. 3T tadi ya dok, harus dites, harus di tracing dan di treatment. Jangan diam saja, karena dengan diam saja itu artinya sobat sehat mungkin bisa menularkan resiko COVID-19 kepada komunitas di sekitarnya. Jangan sampai ya, kita hentikan pandemi di Indonesia dengan bersama-sama melakukan protokol kesehatan. Nah, saya mau ingatkan lagi untuk sobat sehat yang mau memanfaatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit Panti Waluyo, terutama yang mau berkonsultasi atau melakukan pemeriksaan di klinik spesialis penyakit dalam Dr. Bingki, bisa ke klinik internis setiap hari Senin sampai Jumat, ini di jam 8 sampai jam 14. Kemudian untuk hari Sabtu jam 8 sampai jam 13, dan khusus hari Senin ini adalah jam 17 sampai 19, ini untuk yang poliklinik sore ya. Jadi untuk hari Senin ada dibuka pagi dan sore. Tadi yang pagi jam 8 sampai 14, kemudian disambung lagi jam 17 sampai 19. Jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit Panti Waluyo. Nah, bisa juga dengan melakukan telemedicine. Ya dok, masih bisa ya dok ya. Sobat sehat bisa reservasi terlebih dahulu di telepon 0271 712077 di extension 0 atau 1000, atau juga bisa WA, Telegram atau SMS ke rumah sakit kami melalui nomor 081567170776. Nah, sudah banyak yang kita bicarakan dan tidak terasa sudah 30 menit juga loh dok. Iya, memang membicarakan masalah informasi-informasi kesehatan ini sangat menarik ya dok ya, karena
Siapa sih yang nggak pengen sehat ya dok? Semua orang pengen sehat. Jadi ketika ada informasi tentang kesehatan, ini sangat menarik sekali untuk dibicarakan. Apalagi dengan pakarnya ya. Pasti jawabannya itu bukan sembarangan lah gitu ya. Oke baik. Terima kasih sekali dokter. Sudah mau berbagi ilmu dengan kami, dengan Sobat Sehat di rumah. Sukses terus untuk pelayanannya. Sehat-sehat terus. Sehat. Iya. Baik Sobat Sehat semua. Akhirnya kami berdua harus pamit undur diri dari layar prognosa. Jangan lupa untuk menyaksikan prognosa kami selanjutnya dengan tema-tema yang pasti seru. Jangan dilewatkan ya. Oke. Saya ingatkan kembali mungkin untuk Sobat Sehat yang terlambat tadi menyaksikan prognosa pada hari ini bisa kembali mengunjungi IGTV di @rspantiwaluyo_Surakarta atau juga ke YouTube channel kami di RS Pantiwaluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, baik. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan dan diberkati dengan kesehatan. Dan salam sehat. Salam sejahtera. Apabila di dalam kami menyampaikan program ini ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.